Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu hadir dengan konten-konten menarik dan penuh inspirasi. Pada video kali ini, kita akan bermain tebak-tebakan tentang seorang legenda sepak bola yang telah mengharumkan nama Asia di dunia sepak bola internasional. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemain yang memulai perjalanan kariernya dari tanah Asia, namun akhirnya sukses besar di Eropa, bahkan menjadi bagian dari klub-klub raksasa dunia. Siapa yang sudah bisa menebaknya? Yuk, kita simak bersama cerita lengkap tentang perjalanan kariernya yang penuh inspirasi. Coba tebak, siapakah aku? Aku lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1981 di kota Suwon, Korea Selatan. Sejak kecil, aku tumbuh dalam keluarga sederhana, namun memiliki semangat yang luar biasa untuk mengejar impian. Ayah dan ibuku selalu mengajarkan nilai-nilai penting dalam hidup, kerja keras, ketekunan, dan dedikasi. Di usia yang sangat muda, aku sudah jatuh cinta dengan sepak bola, sebuah olahraga yang tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga menjadi jalanku untuk mengubah takdir. Meski tubuhku tidak sebesar atau sekuat kebanyakan pemain lainnya, aku percaya bahwa tekad dan kerja keras bisa mengatasi segala keterbatasan. Sejak kecil, aku berlatih keras, berusaha menjadi yang terbaik di setiap kesempatan. Perjalanan sepak bolaku dimulai di klub-klub lokal kecil di Korea Selatan, namun aku mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar saat bergabung dengan Universitas Myeongji, sebuah universitas yang dikenal karena program olahraga dan sepak bolanya. Di sana, aku semakin menunjukkan kemampuan teknis yang baik, kemampuan taktik yang tajam, serta semangat yang tak pernah pudar. Meskipun aku masih muda dan belum banyak dikenal, aku memiliki keyakinan bahwa suatu hari aku akan mampu berkompetisi di level yang lebih tinggi. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan bagiku untuk membuktikan bahwa aku layak untuk berada di panggung sepak bola internasional. Karirku mulai menapaki jalur yang lebih serius ketika aku bergabung dengan Kyoto Purple Sanga, sebuah klub sepak bola di Jepang, pada tahun 2000. Keputusan untuk bermain di luar Korea Selatan adalah langkah besar, karena Jepang, dengan liga sepak bolanya yang lebih maju, memberikan tantangan yang lebih besar bagiku. Aku harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa baru, dan cara bermain yang berbeda. Di Jepang, aku belajar banyak hal baru tentang profesionalisme, taktik permainan, dan etos kerja. Meskipun awalnya aku kesulitan, dengan waktu, aku bisa menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari tim yang solid. Pengalaman di Jepang sangat berharga, dan itu menjadi pijakan pertama dalam perjalanan panjangku di sepak bola profesional. Namun, dunia sepak bola sesungguhnya terbuka lebih lebar bagiku setelah penampilanku di Piala Dunia 2002. Piala Dunia tersebut diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, yang berarti itu adalah kesempatan langka untuk tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia di depan publik kami sendiri. Tim nasional Korea Selatan, yang dipimpin oleh pelatih Gus Hiding, membuat sejarah dengan mencapai semifinal untuk pertama kalinya. Aku menjadi bagian penting dari tim yang mengalahkan tim-tim besar seperti Italia dan Spanyol, dua kemenangan yang masih dikenang sebagai pencapaian luar biasa dalam sejarah sepak bola Asia. Penampilan di Piala Dunia itu adalah momen yang mengubah hidupku. Nama Park Ji-sung mulai dikenal di seluruh dunia, dan peluang untuk bermain di klub-klub besar Eropa mulai terbuka lebar. Setelah Piala Dunia 2002, aku menerima tawaran dari klub PSV Eindhoven, yang merupakan salah satu klub terkemuka di Belanda. Bergabung dengan klub ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan diri di level Eropa, yang lebih kompetitif. Di PSV, aku berada di bawah asuhan pelatih terkenal Gus Hiding, yang sebelumnya melatih tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Di klub ini, aku semakin berkembang dalam hal taktik dan teknik bermain. Aku bermain di posisi gelandang serang, seringkali membantu serangan sekaligus menjaga kestabilan tim di lini tengah. Bersama PSV, aku berhasil meraih 2 gelar Eredivisie, Liga Belanda, dan beberapa gelar domestik lainnya.
Penampilanku di Liga Champions UEFA juga semakin memperkuat reputasiku di Eropa. Namun, puncak dari perjalanan karirku datang ketika aku bergabung dengan Manchester United, klub besar yang dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Pada tahun 2005, aku resmi menjadi bagian dari salah satu klub paling sukses di dunia ini. Bergabung dengan Manchester United adalah momen yang sangat berkesan. Aku datang sebagai pemain Asia dengan harga transfer yang tidak terlalu besar, namun dengan keyakinan bahwa aku bisa memberikan kontribusi besar. Di Manchester United, aku menemukan tantangan yang lebih besar, namun aku juga merasa lebih dihargai sebagai pemain. Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris klub ini, mengandalkan kerjaku yang keras, kemampuanku untuk bekerja di bawah tekanan, dan peran serba bisa yang kumiliki di lapangan. Di Manchester United, aku menjadi sosok yang tidak tergantikan dalam skema permainan. Meski aku bukan pencetak gol utama, peranku dalam tim sangat vital. Aku dikenal karena stamina yang luar biasa, kecerdasan taktik, dan kemampuanku untuk bertahan dan menyerang dengan efektif. Dalam banyak pertandingan, aku seringkali diposisikan di lini tengah, atau bahkan sebagai pemain sayap, untuk memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Salah satu hal yang paling dikenal dari diriku adalah kecepatan, ketahanan fisik, dan kerja keras yang tiada henti. Bahkan, banyak yang menjulukiku sebagai manusia tiga paru-paru, karena aku selalu tampil penuh energi dan tidak pernah terlihat kelelahan, bahkan di detik-detik terakhir pertandingan. Selama berada di Manchester United, aku meraih banyak kesuksesan, termasuk 4 gelar Liga Premier Inggris, 1 Liga Champions UEFA, 2 Piala FA, dan 3 Piala Liga Inggris. Salah satu kenangan paling membanggakan adalah ketika aku membantu Manchester United memenangkan Liga Champions UEFA 2008, setelah mengalahkan Chelsea dalam final yang dramatis. Meskipun aku bukan pencetak gol utama dalam pertandingan itu, peran taktis dan kerja keras yang kuberikan selama pertandingan sangat penting bagi tim. Selain itu, kemenangan-kemenangan di kompetisi domestik semakin memperkuat posisiku sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, pada tahun 2012, setelah 7 tahun yang luar biasa di Manchester United, aku memutuskan untuk bergabung dengan Queen's Park Rangers (KPR) di Liga Premier Inggris. Keputusan ini diambil untuk mencari tantangan baru, meskipun di KPR, tim ini tidak memiliki kesuksesan yang sama seperti saat aku di Manchester United. Di sana, meski kesulitan datang karena cedera yang menimpa, aku tetap berusaha memberikan yang terbaik. Aku menghabiskan 2 tahun di KPR sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tahun 2014. Keputusan pensiun ini datang setelah bertahun-tahun memberikan segala yang aku miliki di lapangan. Meskipun perjalananku di KPR tidak secerah di Manchester United, aku tetap merasa bangga dengan karirku yang panjang dan penuh prestasi. Pensiun dari sepak bola bukanlah akhir dari segalanya bagiku. Aku tetap terlibat dalam dunia sepak bola, berperan sebagai duta besar untuk memajukan olahraga ini, terutama di Asia. Aku aktif berbicara di berbagai seminar dan acara, berbagi pengalaman serta pengetahuan yang aku peroleh sepanjang karirku. Aku juga bekerja untuk mengembangkan sepak bola di Asia, memberikan pelatihan kepada pemain muda, dan mendorong mereka untuk mengejar impian mereka, seperti yang aku lakukan. Aku percaya bahwa meskipun Asia tidak selalu dianggap sebagai pusat sepak bola dunia, kita memiliki banyak talenta yang bisa bersaing di level tertinggi. Sepanjang perjalanan karirku, aku merasa sangat bangga menjadi pemain yang bisa menginspirasi generasi baru di Asia. Keberhasilanku di Eropa membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, kita semua bisa mengatasi rintangan dan mencapai puncak karir, tidak peduli dari mana kita berasal. Aku mungkin tidak selalu menjadi pencetak gol terbanyak atau bintang utama di setiap pertandingan, tetapi kontribusiku di lapangan sangat terasa dalam hal kerja sama tim, taktik, dan semangat yang aku bawa setiap kali mengenakan jersey. Aku adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang keterampilan individu atau statistik, tetapi tentang bagaimana kita bekerja sebagai tim, berjuang untuk tujuan bersama, dan memberi yang terbaik di setiap kesempatan.
Sebagai pemain Asia yang berhasil di Eropa, aku berharap bisa memberikan inspirasi dan membuktikan bahwa tidak ada batasan bagi siapapun yang memiliki mimpi besar dan siap untuk bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi, siapakah aku? Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian berhasil menebak siapa pemain legendaris ini? Semoga cerita perjalanan kariernya yang penuh kerja keras dan dedikasi ini bisa menginspirasi kalian untuk selalu mengejar impian, apapun rintangannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, serta aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.